salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! 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 Yang saya hormati pimpinan dari Museum Naskah Perumusan Naskah Proklamasi, Bapak Agus, Bapak Irjen Pol Edison, yang saya hormati, hadirin sekalian, keluarga para pahlawan yang ada di sini, dan juga tokoh-tokoh DHN 1945, dan juga hadirin sekalian, mulai dari para guru, para ASN yang ada di sini, dan para siswa ya, dari SMP SMA ya, dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Saya mewakili keluarga Bung Hatta, perumus proklamasi, ada dua, Soekarno dan Hatta, penanda tangan. Tapi ketika merumuskan, memang ada tokoh-tokoh yang berada di situ. Tapi sebelum saya bicara lebih lanjut, saya mau menyampaikan tadi acara di Jalan Imam Bonjol nomor 1, titik tolak acara napak tilas proklamasi ini. Saya tidak ikut dari sana, tetapi saya menyambut di depan rumah. Rumah saya adalah rumah Bung Hatta, dan dari situ Bung Hatta datang berjalan ketika mau mendengarkan atau menghadiri proklamasi kemerdekaan yang Bung Hatta bersama Bung Karno sudah merumuskan pada malam sebelumnya. Sebetulnya tanggal 17 tapi dini hari ya. Jadi tanggal 17 Agustus jam 10 pagi Bung Karno yang membacakan. Nah, saya sampai di sini, saya melihat ada wartawan, ada anak-anak juga. Ada wartawan mengatakan, oh, Bu Mutia masih sempat mengawal napak tilas ini. Ya, memang demikian. Ya, saya memang sudah lanjut usia, tetapi saya masih kuat dan memerlukan untuk datang. Ya, walaupun saya mungkin lemah, nantinya sejauh saya masih bisa jalan, saya akan kembali. Kenapa? Karena ketika anak saya masih berusia sekitar 10 tahun, saya dan anak saya diajak oleh ibu saya ke sini untuk merayakan, memperingati napak tilas proklamasi. Jadi gerak jalan itu sudah lama sekali. Sekarang anak saya berumur 42, 10 tahun, jadi 32 tahun yang lalu tiap tahun kami kemari. Ya. Saya masih menyaksikan tokoh-tokoh yang berjuang pada waktu hadir pada waktu proklamasi, hadir pada 10 November tahun 1945, mereka sudah lanjut usia. Tokoh-tokoh yang betul-betul berjuang untuk menjaga kemerdekaan Indonesia. Jadi proklamasi kemerdekaan itu hanya satu episode, berikutnya kita harus menjaga keselamatan dari kemerdekaan kita, karena Belanda tidak rela untuk membiarkan Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Jadi mereka menyerang Indonesia, tapi kita bisa bertahan melalui KMB, Konferensi Meja Bundar. Kalau ada yang nggak tahu, baca sejarah ya. 27 Desember 1949 barulah Kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, bukan lagi jajahan mereka. Maka diberikan surat penyerahan kedaulatan, kemerdekaan ya, kedaulatan kita, Republik Indonesia, dan itu diterima oleh Bung Hatta. Dan begitu diterima oleh Bung Hatta di Istana Merdeka, Jakarta,
diserahkan oleh Gubernur Jenderal terakhir kepada Luffy, kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan kemudian bendera merah putih biru turun dari Istana Merdeka dan merah putih naik. Ya. Jadi di sana di negeri Belanda, di Amsterdam, di Istana Dam, Bung Hatta menerima penandatanganan penerimaan penyerahan kedaulatan bahwa kita sekarang merdeka, bukan jajahan Belanda lagi. Di sini pada jam yang sama, Luffy menyerahkan pada Sri Sultan Hamengkubuwono, dan dari situ dia langsung pergi ke bandara. Waktu itu hanya Kemayoran, Bandara Soekarno-Hatta belum ada. Pergi ke Kemayoran dan langsung pergi ke negeri Belanda. Jadi pada hari yang sama itu ada penyerahan di sana di negeri Belanda oleh Bung Hatta, di sini di Jakarta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu betul-betul berjasa. Selain kedua proklamator yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tapi Sri Sultan Hamengkubuwono memberikan tempat, yaitu Yogyakarta, kerajaan ya, Istana Yogyakarta, untuk menjadi ibu kota dalam perjuangan, dalam pengasingan. Nah, itu adalah suatu periode hijrah ibu kota ke Yogyakarta atas kesediaan Sri Sultan Hamengkubuwono. Beliau seorang raja dan itu tidak mudah, tapi beliau dengan rela ya, karena yakin bahwa itu adalah benar. Dan akhirnya ketika 27 Desember 1950 49 ya, itu dikembalikan. Satu hari kemudian Bung Karno datang ke Jakarta, disambut oleh orang banyak, langsung masuk ke Istana Merdeka, ditandatangani oleh Bung Hatta di negeri Belanda, di Amsterdam, dan kemudian di sini sehari kemudian Bung Karno pindah dari Jogja ke Jakarta. Ini adalah suatu peristiwa, rangkaian peristiwa yang tidak lepas satu sama lain. Dan kalau kita melihat Indonesia itu penuh dengan peristiwa sejarah dan peristiwa-peristiwa yang penting itu ada di Jakarta. Dan tadi juga sudah ada adegan, sepotong adegan waktu penulisan naskah proklamasi. Saya mau menyampaikan ada satu tambahan cerita buat anak-anak yang masih muda ya, belum baca mungkin. Jadi begini, ketika proklamasi tadi sudah dikatakan mereka berdua, Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta karena katanya ada serangan. Padahal di Rengas Dengklok tidak ada apa-apa. Ya. Malam-malam baru mulai merumuskan naskah proklamasi. Sebetulnya mereka sudah rapat lama ya mengenai bagaimana bunyi proklamasi, bagaimana apa yang harus dilakukan sesudah proklamasi. Tokoh-tokoh Republik pendiri negara itu rapat beberapa hari. Tapi ketika 16 Agustus pagi-pagi, Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Katanya mau ada serangan. Sampai malam akhirnya dijemput sampai di Jakarta malam, lalu barulah menulis naskah proklamasi itu di rumah Laksamana Maida. Ya. Jadi ini berarti walaupun di rumah Laksamana Maida, tetapi yang melakukan adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Jadi Bung Karno, ini tambahan dari yang tadi ya, Bung Karno mengatakan, saya akan menulis naskah proklamasi, tapi Bung Hatta yang mendikte. Ya. Karena apa? Karena bahasa Bung Hatta adalah yang terbaik dari kita semua yang ada di ruangan itu. Ya.
Jadi itu ya. Jadi dua-duanya ini saling berbagi atas kerelaan Bung Karno dan kesediaan Bung Hatta. Jadi ini penting ya anak-anak. Pemimpin itu tidak bekerja sendiri-sendiri. Pemimpin bekerja sama untuk kepentingan yang sangat besar bagi negara ini. Itu harus diingat. Kalau Anda menjadi pemimpin masa depan, kan Anda yang punya tugas ya. Tugas Anda menjadi pemimpin masa depan. Harus punya kualitas sebagai pemimpin dengan belajar, tapi juga punya kualitas untuk bekerja sama secara baik demi apa? Bangsa dan negara. Karena bagi Bung Hatta juga Bung Karno, Indonesia itu bukan hanya rakyat tapi juga tanah air. Jadi dua-duanya mesti dijaga. Rakyat harus dilindungi, rakyat harus dicintai, rakyat harus dijaga, dan negara dirawat, dijaga, dan dikembangkan. Rakyat juga ditingkatkan kualitas hidupnya lewat kesehatan, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, tapi bukan hanya fisik, juga lahir batin. Karena itu Bung Hatta mengatakan Indonesia, rakyat Indonesia harus bahagia. Tidak semua orang bisa kaya atau harus kaya, tapi bahagia itu penting, karena dengan bahagia orang bisa bekerja dengan baik dan mendapat kualitas hidup yang baik. Tapi ini peranan dari negara untuk mensejahterakan mereka lahir dan batin. Ya, sekarang ini anak-anak harus belajar, tapi kalian juga harus belajar untuk fokus. Sekarang ini banyak yang belum fokus. Mendengarkan pidato di sana ada yang melambai-lambai, ya, karena terganggu fokus. Nah, kita menjadi anak-anak Indonesia yang berkualitas. Karena kita bisa merdeka karena negara ini dididik untuk menjadi rakyat yang mempunyai kemampuan sebagai warga negara pejuang. Karena kita tidak terima kemerdekaan dari bangsa lain. Seperti negara-negara lain dapat dari pemerintah kolonial yang memerintah mereka. Kita tidak. Kita mendapat dengan tangan kita sendiri, dengan akal budi dan kekuatan batin. Jadi kalian harus menjadi bangsa, meneruskan menjadi bangsa yang mempunyai jiwa perjuangan. Karena tantangan masa depan kalian berat sekali, lebih berat dari orang-orang yang dulu memerdekakan Indonesia ini. Dulu berat karena teknologi tidak seperti sekarang. Sekarang Anda punya teknologi yang jauh lebih maju daripada ketika Bung Hatta dan juga Bung Karno dan semua pejabat-pejabat lain di seluruh Indonesia mempunyai tanggung jawab, tapi tidak didukung oleh teknologi yang semaju sekarang. Tapi mereka berhasil, ya. Maka kalian tidak boleh kalah dengan mereka. Tapi yang bisa membuat tidak kalah dengan mereka dengan teknologi maju adalah semangat menjadi orang yang berkualitas. Belajarlah terus, tetapi jangan lupa bahwa kita mempunyai sejarah yang istimewa. Kita punya pemimpin Dwi Tunggal, dan di situ Dwi Tunggal Soekarno-Hatta membuat kita bisa mempertahankan kemerdekaan sesudah proklamasi, kemudian maju. Saya kembali lagi kepada tadi, ya, menceritakan bahwa saya melihat di sini banyak sekali orang-orang yang pada waktu itu anak saya masih kecil, ibu-ibu, bapak-bapak yang berjuang setelah yang proklamasi meninggal, maka yang pejuang 10 November dan seterusnya makin lama makin gusur dan meninggal juga. Saya kira yang dari tokoh-tokoh yang dulu, Bapak Edison ini yang sekarang usianya sudah 84, ya, bertahan. Saya sendiri umur 77 tahun, ya. Jadi saya melihat, tapi saya masih bekerja terus. Saya bukan tentara, tapi saya berjuang dengan pena. Saya menulis, saya mengajar, itu perjuangan saya. Tapi kalian
punya perjuangan, ada yang jadi ahli teknologi, ada yang jadi ahli di bidang kesehatan, hukum. Nah, hukum kita ini amburadul, perbaikilah oleh kalian. Ya. Kalau tidak, kita tidak bisa jadi bangsa yang besar. Ya. Matematika maju, kita harus menguasai. Kita dianugerahi sama Tuhan begitu banyak SDA dan SDM dari sosial budaya kearifan lokal. Nah, itu SDA dan SDM yang begitu banyak dan ekologi yang begitu berbeda. Kita punya gunung es padahal kita di Khatulistiwa. Itu kan unik. Ya. Apakah Anda merasakan bahwa ini unik dan merasakan ini tanggung jawab kalian yang muda-muda untuk menjaga gunung es itu? Karena itu adalah keistimewaan Indonesia. Selain dari isinya, entah ada mineral apa yang di dalamnya, tapi juga pariwisata dan juga ilmu untuk mempelajari ekologi. Ya. Jadi Anda punya banyak sekali ilmu dan Anda didukung oleh teknologi digital yang maju. Jadi majulah, ya. Selain itu, ini terakhir di tahun 70-an kita merdeka. 79 ini terakhir. Besok tahun depan sudah 80. 80 tahun itu berapa window? 10 window. Ya. 10 window kan angka yang unik. Lalu Indonesia akan punya IKN sudah disebut. Tapi Jakarta tetap harus menjadi perhatian kita. Tadi Pak Edison juga sudah mengatakan Indonesia harus tidak boleh melupakan Jakarta, karena Jakarta itu sebagaimana anggapan saya adalah ruh Indonesia. Budi Utomo di sini, ya, kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan di sini. Ketika kita pindah dari Jogja kembali ibu kota di Jakarta yang saya ceritakan tadi, juga di Jakarta. Kemudian berbagai tantangan yang ada di Jakarta lah diselesaikan, termasuk pemberontakan G30 SPKI juga diselesaikan di Jakarta. Non-blok, gerakan non-blok dirumuskan di Jakarta, kemudian dibawa ke luar negeri ke PBB, tapi pemikiran di sini. Dan Bung Hatta juga sudah merintis ketika Asia Afrika 1955, dan itu Asia dan Afrika bergabung. Jadi sebagian dari dunia itu bersepakat untuk bekerja sama. Ya. Jadi makin lama kita harus bersatu, tapi kita lihat peperangan. Jadi kita harus berpikir bagaimana mengalahkan kejahatan untuk membuat bangsa kita dengan bangsa-bangsa lain menjadi sejahtera, tenang, damai di dunia. Itu perjuangan kalian ya anak-anak muda ya. Jadi jangan gampang terbuai atau distracted, terganggu konsentrasinya. Fokuslah untuk maju karena kalian adalah pemimpin masa depan. Tantangan besar, tapi kalian harus menjadi tuan di negeri sendiri. Artinya kalau tidak berkualitas tidak bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Lalu kita semua akan tertindas bangsa kita oleh bangsa asing atas nama kerjasama bilateral. Ya, kita harus mengatur bahwa dalam kerjasama dengan siapapun, negara apapun, kita harus equal, tapi kita juga harus menjelaskan kamu boleh bekerja dengan kami, tapi kita punya bargaining position, kita punya posisi tawar. Indonesia dapat apa? Jangan kita menyenangkan orang lain. Kalau Anda arisan mungkin Anda masak-masak biar senang tamunya. Tapi kalau Anda punya rumah kos, anak-anak kosnya harus tunduk pada aturan. Bukannya sebaliknya. Jadi ini yang harus jadi perumpamaan. Anda bekerja nanti sekolah bekerja. Sekolah itu apa sih?
ingin berpikir saya ini kesukaannya apa, saya mau menjadi ahli apa. Anda suka hukum, jadilah ahli hukum. Anda suka berbaik hati, jadilah pekerja sosial untuk membuat rakyat Indonesia bahagia. Jangan sampai terusik, mengalami kesedihan, tidak ada yang menolong. Cuma diberitakan di koran ada orang dibunuh dan sebagainya, tapi tidak ada yang menolong, lalu sudah selesai. Jangan sampai begitu, ya. Kita harus merubah semua. Mulailah dari usia muda ini. Kalau lihat orang salah, jangan ikut salah. Pikir kenapa dia salah. Kalau salah, bagaimana caranya kita mencari keadilan, ya. Anak-anak boleh berpikir sebelum sampai kepada sekolah tinggi, berpikirlah, carilah cara-cara supaya di rumah, di lingkungan kalian muncul kedamaian sesama anak sekolah, sesama tetangga, sesama masyarakat. Dan itu bisa, kalau mau bisa, tapi seringkali tidak mau dan malas, tidak peduli. Nah, kemalasan dan ketidakpedulian itu yang harus dihilangkan, ya, supaya kita bisa menjadi bangsa yang besar. Saya kira saya sudah bicara kepanjangan, tapi saya kira inilah yang harus saya ingat. Ya, tadi 10 video tadi, pikirlah dari sekarang, besar-besaran apa? Tunjukkan prestasi. Berilah lomba-lomba, siapa yang menang nanti di tahun depan dikasih piala di sini, ya. Jadi ini kosong nih, ini kosong sekali. Jadi dibandingkan yang saya alami dari tahun ke tahun, makin lama makin kosong. Tapi kalau 80 tahun, buatlah dari sekarang, pikirkan apa prestasi apa yang dapat ditampilkan di sini, lomba-lomba, mulai dari sekolah, mungkin juga dari kelompoknya, dan seterusnya di Dikbudristek, dan juga bekerja sama dengan museum, karena ini Napapilas adalah domainnya dari museum Busprok, ya. Saya kira itu yang kita baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.